sekarang lagi hujan deras nih, ya kan? Tapi kok kenapa aku ngerasa kayak panas, gerah gitu. Tuh lihat, itu sampai berminyak. Jangan-jangan nih ada yang gak beres nih Pudis. Bener deh, aku yakin ada yang gak beres nih. Bentar, yang gak beresnya siapa ya? Gimana nggak panas? Orang di depannya ada bara api kayak gini. Ya udah pasti panas ya Pudis ya. Mau lagi hujan, mau lagi apa. Kalau depannya bara ya udah pasti panas. Tapi ini berarti tempat yang tepat nih Pudis. Lagi dingin-dingin kayak gini, nyarinya yang anget-anget ya kan. Wah, kebetulan ada yang lazis nih Foodies. Berhubung di luar lagi hujan deras banget, kita mampir buat neduh yuk. Plus cari yang hangat-hangat nih, enak banget ya nggak sih? Oke deh, langsung aja kita mendarat nih, tepat di depan bara api yang lagi bakarin sate Foodies. Bu, ini dibalik Bu. Dibalik, nanti gosong. Satenya gimana sih kok malah bengong? Oh iya. Orang cantik. Malah kena omel sama ibunya tuh. Tapi bener sih, lagi hujan deras kayak begini jangan bengong. Apalagi bengongnya mengenang-kenangan sama si dia. Ngapain? Mending balik-balikin deh tuh sate. Jangan lupa ya dikipasin juga satenya, biar cepat matang. Ini nih Pudis nih. Maklum tadi kan hujan deras. Aku ceritanya cuma mau bersedih doang. Terus jadinya disuruh bantuin deh balik-balik ini. Iya balik. Foodies, jadi ini namanya sate kelapa khas Surabaya. Yang gondrong-gondrong itu tuh kelapanya Foodies. Untuk dagingnya sih sama aja ya kayak sate pada umumnya. Ada sapi dan juga ayam. Khusus untuk kambing nih, satenya nggak pakai parutan kelapa kayak gini. Oh iya, kelapanya udah diparut Foodies, juga dimasak dan tentunya sudah diberi bumbu. Nah, buat membedakan antara sate kelapa sapi dan sate kelapa ayam mudah banget kok Foodies. Dari warna dan teksturnya aja udah kelihatan banget, ya nggak? Nah, kalau yang sapi nih, warnanya kemerah-merahan. Sedangkan yang ayam warnanya agak keputihan gitu, Foodies. Kelihatan dong ya? Sate kelapa khas Surabaya ini terbilang langka di Jakarta. Bahkan bisa dibilang nih, sate kelapa Suramadu yang ada di Tebet sekarang ini adalah sate kelapa legendaris, Foodies. Soalnya racikannya konsisten sejak tahun 94 meskipun baru buka di Tebet tahun 2009. Tapi Bu Ipah nih bikin racikannya sama persis seperti yang ia jual di Surabaya sejak tahun 94. Duh, berat Bu kipasnya Bu. Terus aja nggak apa-apa, ntar kebiasaan lama-lama. Pegel tapinya. Saya Betul, aja Bu. jam-jaman nggak apa-apa. Udah kita saja plek-plek ntar lagi makan. Jadi kena prank nih ibunya tuh. Soalnya katanya kalau ngipasnya ganti-gantian rasanya bakalan beda Foodies. Apa iya Bu? By the way anyway, sate khas Indonesia itu emang banyak banget ya ragamnya. Pastinya nih di tiap daerah punya racikan bumbu khasnya masing-masing. Meskipun sama-sama berasal dari Jawa Timur Foodies, sate Madura dan sate kelapa Surabaya ini jelas beda ya. Bisa dilihat kan secara tampilannya aja udah beda banget. Nah, kalau bumbu satenya sih sama aja Foodies, yakni menggunakan bumbu kacang yang sudah diracik Bu Ipah dengan sedemikian lazis. Tambahkan irisan bawang merah dan cabai rawit hijau, baru deh tuh taruh sate kelopo atas sate kelapa dan pakai juga lontong di atas piring yang sudah ada bumbu kacangnya. Ih, sedap! Terakhir yang bikin sate ini makin lazis, taburan bawang gorengnya Foodies. Buat yang kurang suka bawang goreng, bisa banget nih di skip ya. Dingin makan yang anget-anget. Tuh, mumpung masih anget, langsung aja kita makan sekalian sama sopnya satu ya Bu ya. Oke, kita makan dulu. Foodies, nggak jarang orang yang pertama kali mampir ke sate kelapa Suramadu ini mengira kalau sate kelapa ini adalah sate yang berisi tusukan daging kelapa. Padahal kelapa di sini tuh hanya sebagai bumbu tambahan aja yang menambah aroma harum dan rasanya jadi semakin gurih. Nah, seperti yang udah disebutkan di awal tadi Foodies, kalau di sini menggunakan 3 jenis daging. Ada daging sapi, ayam, dan kambing yang kemudian dimarinasi dengan bumbu yang terbuat dari rempah-rempah rahasia. Nah, setelah itu baru deh tuh dicampur dengan kelapa parut yang sudah disangrai. Bumbu yang dipakai juga nggak sembarang bumbu Foodies, tapi bumbu warisan turun-temurun dari keluarga Bu Ipah. Foodies, nih makannya dengan suasana yang tuh lumayan berbeda. Kelihatan gak sih kalau sama Foodies asapnya itu menyerang tuh ke kamera, terus kena mata dari tadi. Aduh, nggak apa-apa deh ya, biar cuci mata buat ngebersihin mata, keluar terus air matanya jadi.
Itu beneran matanya perih kena asap atau nangis gara-gara kecapean abis geber-geber sate tuh. Satenya udah siap nih buat disantap, Marky Chops. Eits foodies, tapi biar nggak penasaran kita cobain dulu ya sate sapi yang tanpa bumbu kacangnya nih. Yang paling penting adalah si kelapa ini menyumbang rasa yang banyak gitu. Jadi kadar gurihnya itu jadi lebih banyak dari biasanya gitu. Karena si kelapa ini selain ngasih aroma, memberikan aroma, tapi juga rasa gurihnya yang lumayan kencang banget sih foodies. Jadi kalau nggak pakai bumbu kacang, ini udah enak banget, bener deh, nggak bohong. Gigitan pertama yang paling berasa parutan kelapanya foodies. Soalnya emang semua kelapanya ini benar-benar menutupi seluruh bagian dari daging sapinya. Pas masih dibakar tadi, aroma harum dari kelapanya tuh kecium dominan banget dibanding dagingnya foodies. Tahu nggak kenapa? Soalnya nih dari proses pembakarannya tadi, kelapa parut itu mengeluarkan minyak yang bikin aromanya harum banget dan rasanya gurih abis. Kalaupun sate kelapanya nggak pakai bumbu kacang atau bahkan nggak pakai lontong sekalipun cuma digadoin aja, rasanya udah lazis banget foodies, bikin susah berhenti ngunyah deh. Nah supaya adil, coba deh sate kelapa yang pakai bumbu kacang juga kali ya, kita icip. Kalau dikasih bumbu kacang kayak gini, rasanya jadi semakin nyampur, semakin kaya, tapi kayak lebih didominasi sama kacang, karena kacang adalah bagian terluarnya, lapisan paling luar. Jadi kayak pertama kali masuk ke mulut itu yang berasa ya kacang, setelah itu baru kelapa-kelapanya. Wah, kalau udah kayak gitu sih balik lagi ke selera masing-masing ya foodies. Lebih suka yang pakai bumbu kacang atau yang tanpa bumbu kacang nih. Tapi yang pasti with or without, keduanya sih sama-sama super lazis. Nah jadi sapinya ini nggak semuanya daging, tapi ada lemaknya juga nih. Apalagi yang lemak ini foodies, karena aku suka banget lemak. Nah dicampur sama kelapa, lemaknya ini jadi lebih nyes gitu, berasa banget. Aroma lemaknya itu kan khas ya, sama aroma kelapa nyampur jadi satu. Lanjut ya foodies, kita cobain sate kelapa yang ayam ya. Ternyata setelah matang sate ayam dan sate sapinya tuh lumayan susah loh buat ngebedain. Kalau nggak dilihat secara seksama nggak bakalan ngeh deh tuh. Ayamnya ini jadi spesial banget. Biasanya yang kalau sate ayam ya udahlah ayam doang gitu, rasanya ayam dibakar sesederhana itu. Tapi ini dikasih kelapa, itu aromanya jadi muncul, terus rasa ayamnya itu jadi beda. Sate kelapa di sini cuma berlaku untuk daging sapi dan daging ayam aja foodies. Kalau untuk sate kambing di sini nggak pakai parutan kelapa. Karena sebanyak apapun trial dan error, kata Bu Ipah tuh kambing dan kelapa nggak bisa nyatu gitu loh foodies. Ya kayak kamu yang di ghosting sama si dia. Pasti udah nggak bisa bersatu lagi deh tuh. Karena ini tadi bumbunya dicampur, jadi lumayan pedas foodies. Tapi ini enak banget, nggak ada aroma perengusnya dan empuk juga foodies kambingnya. Nah buat yang nggak suka sapi atau nggak suka ayam, bisa pilih kambing, tapi ya mohon maaf nggak ada kelapanya ya foodies ya. Lanjut foodies, kita icip yang terakhir ya, sop iga sapi. Wih, mantul nih kayaknya. Sebenarnya ada dua pilihan untuk sopnya foodies, ada yang sop kambing dan ada juga yang sop iga sapi. Nah seperti biasa, tinggal pilih aja sesuai selera masing-masing ya. Kita coba kuahnya dulu foodies. Seger banget kuahnya. Kuahnya berasa banget nih kaldunya foodies. Dan seger sih. Setelah tadi makan sate-satean yang kering gitu, dikasih sop kayak gini, jadi kayak ngebasahin tenggorokan banget, jadi seger. Kuahnya yang gurih dan ada asemnya foodies bikin sop ini jadi seger banget pas masuk ke tenggorokan. Bagaikan oase deh tuh di tengah-tengah hamparan gurun pasir gitu. Menyegarkan ya, meski bukan minuman manis yang pakai es, tapi kuahnya nih asli beneran nyegerin banget. Kita cobain dagingnya yuk. Empuk banget. Kelihatan warnanya agak kemerah-merahan. Ini kelihatan masaknya lumayan lama dan rempahnya juga banyak banget sampai warnanya berubah. Dan rasanya juga gurih sampai ke dalam-dalam foodies. Yang paling penting ini empuk, nggak repot. Jadi harus nyopotin dagingnya dari tulang pakai tangan, digigit gini juga udah bisa langsung lepas-lepas. Tuh kan?
Langsung aja cobain. Makan receh, menu receh, tapi rasanya nggak recehan. Aku makan dulu, Foodies.